Halo, selamat berjumpa kembali di channel Galeri Amerabang. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membawakan sebuah cerita legenda ya dari Kalimantan Tengah. Cerita ini mengisahkan seseorang yang berumur sangat panjang dan menjelma menjadi seekor burung elang. Cerita ini bukan fiktif atau karangan, namun benar adanya terjadi di Pulau Kalimantan pada ratusan tahun yang lalu. Bagaimanakah kejadiannya? Mari kita simak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel Galeri Amerabang. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga semua diberikan kesehatan, rezeki, dan umur panjang. Dan berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang pria yang dikenal kesehariannya ramah, baik, dan suka menolong sesama. Sehari-hari ia dipanggil dengan sebutan Ongko Dulah. Alkisah dulu Dulah hidup damai dan memiliki seorang istri yang tengah mengandung anak pertama mereka. Disebutkan juga kalau Dulah juga merupakan tokoh masyarakat yang amat disegani dan dicintai oleh masyarakat setempat. Pada suatu hari, istri Dulah yang tengah mengandung 9 bulan mengidam ingin memakan babi hutan. Hal itu pun ia utarakan kepada suaminya, dan Dulah pun tanpa banyak bertanya lalu mempersiapkan diri untuk berangkat ke hutan berburu babi hutan. Hari berikutnya, segala keperluan sudah disiapkan dan Dulah pun berpamitan kepada istrinya berniat untuk berangkat berburu babi hutan. Istrinya pun menyiapkan bekal untuk dimakan tengah hari karena sore harinya Dulah harus kembali pulang. Singkat cerita, Dulah pun berangkat masuk ke hutan untuk mulai berburu babi hutan yang dimaksud. Setelah berjam-jam perjalanan masuk hutan, tak terasa hari sudah menjelang sore. Tak satu pun hewan buruan yang ditemuinya. Perlahan-lahan hari mulai berganti malam. Namun Dulah masih berkeliaran di dalam hutan, mencari jalan ke desa. Namun jalan yang tadi dilaluinya tidak dapat ditemukan. Dengan sedikit rasa kesal dan lelah, Dulah akhirnya memutuskan bermalam di hutan dan kembali ke desa esok hari. Dulah pun berjalan mencari pohon yang besar untuk tempat menginap agar aman dari hewan buas dan sebagainya. Tak berapa lama, Dulah pun menemukan sebuah pohon beringin yang besar, akar-akarnya besar dan nyaman untuk bersandar. Dulah pun naik ke atas akar beringin dan mulai menyandarkan badannya yang agak lelah karena perjalanan seharian. Berjam-jam istirahat dan tertidur. Di tengah malamnya, Dulah terbangun karena hawa dingin yang mulai menusuk. Di tengah keheningan malam, terdengar samar-samar suara rombongan orang berjalan menuju ke arahnya. Menanggapi hal itu, Dulah pun refleks, bangun dan bersembunyi, mencoba mengarahkan pandangannya ke arah datangnya suara tersebut. Namun Dulah tidak dapat melihat apapun, hanya gelap gulita dan samar-samar terlihat hutan belantara. Namun Dulah tidak gentar dan takut, ia pun duduk menunggu kejadian selanjutnya. Dulah kembali bersandar di tempat sebelumnya, sementara suara rombongan orang-orang tadi semakin mendekat dan berhenti tepat di bawah tempat Dulah bersandar. Lalu tak berapa lama terdengarlah suara seorang pria dewasa memanggil sepupu mereka dari bawah pohon tempat Dulah bersandar. Berkali-kali suara itu memanggil hingga pada ketiga kalinya terdengar suara sahutan dari atas tempat Dulah bersandar, dan terdengarlah suara mereka saling membicarakan sesuatu. Dalam obrolan mereka, Dulah menangkap isi dari percakapan tersebut.
Si pria muda ingin mengajak sesepuh untuk pergi bersama mereka menuju kampung guna menengok bayi yang akan lahir sebentar lagi. Karena dalam keyakinan mereka, bayi yang akan lahir bukanlah manusia biasa. Dalam percakapan itu, sesepuh menolak untuk ikut dikarenakan kondisinya sedang tidak sehat. Namun, dia meminta mereka untuk mengabarinya apabila mereka telah selesai atau telah kembali menjenguk bayi yang dimaksud. Dan selang berapa lama, suara itu terdengar mulai menjauh dan kondisi dalam hutan mulai hening kembali. Dalam hati, Dullah bertanya-tanya, makhluk apakah yang barusan saja datang? Setelah kejadian itu, Dullah tak dapat tidur lagi. Dalam hati masih memikirkan kejadian sebelumnya. Ketika malam sudah mendekati subuh, terdengar kembali suara rombongan orang-orang mendekat dan berhenti tepat di bawah tempat Dullah bersandar. Suara seorang pria kembali terdengar. Pria itu mengatakan bahwa bayi yang baru lahir itu adalah bayi laki-laki dan bayi itu akan meninggal tepat setelah acara perkawinannya karena digigit kelabang beracun. Di dalam hatinya, Dullah merekam semua isi dari pembicaraan yang telah ia dengar dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tak terasa hari sudah pagi. Dullah pun buru-buru bangun dan bersiap untuk kembali ke desa. Dalam hatinya, ia yakin jika bayi yang dimaksud dalam pembicaraan tadi malam adalah anaknya. Dullah pun berangkat menyusuri hutan untuk kembali ke desa, namun perjalanannya kali ini lancar tanpa ada hambatan sehingga sebelum tengah hari ia sudah tiba di desanya. Sesampai di depan rumahnya, Dullah melihat banyak orang keluar masuk untuk menjenguk istrinya yang baru saja melahirkan. Tanpa banyak bicara, Dullah lalu masuk untuk melihat istri dan bayinya. Dan ternyata memang benar adanya apa yang didengar dari percakapan di dalam hutan tadi malam. Bayi yang dilahirkan istrinya adalah bayi laki-laki yang sehat dan juga tampan. Bertahun-tahun berlalu setelah kejadian itu. Dullah masih ingat dengan percakapan yang ia dengar di dalam hutan. Bahkan anak laki-lakinya ia beri nama sama persis dengan saran yang ia dengar ketika tersesat dalam hutan. Anaknya itu ia beri nama Ngambun, yang artinya melayang di atas awan. Hingga sampai pada suatu ketika saat Ngambun sudah mulai dewasa dan menikahi wanita dari desanya. Dullah masih ingat dengan ramalan bahwa anaknya akan mati tepat di hari pernikahannya. Malam harinya selesai acara pernikahan, anaknya mulai beranjak dari pelaminan untuk beristirahat. Dullah pun mengikutinya. Tepat pada saat Ngambun akan minum, Dullah mengambil gelasnya dan ternyata di dalam gelas ada seekor kelabang beracun keluar dari dalam gelas tersebut yang dipegang oleh anaknya. Betapa kagetnya mereka melihat hal itu, namun di sisi lain Ngambun sudah berhasil lepas dari ajalnya. Setelah kejadian itu, Ngambun dan istrinya hidup bahagia hingga bertahun-tahun. Satu persatu keluarga telah berpulang kembali kepada Tuhan. Namun, berbeda dengan Ngambun, usianya sudah mencapai ratusan tahun, tubuhnya pun sudah menjadi tua renta. Namun tak kunjung menemui ajalnya. Pada suatu ketika, Ngambun mengumpulkan seluruh cucu dan cicitnya, karena anaknya pun semua sudah terlebih dahulu berpulang kepada Tuhan. Ia meminta kepada cucu dan cicitnya agar membuatkan sebuah anyaman berbentuk keranjang untuk memudahkan mereka memindahkannya karena tubuhnya sudah sangat tua, namun belum tahu kapan akan menemui ajalnya. Ia meminta mereka untuk mengasingkannya di sebuah tempat yang bernama Riang Bungai. Riang Bungai itu sendiri merupakan sebuah bukit angker yang dalam bahasa Dayak disebut Puruk. Berbulan-bulan Ngambun diasingkan di sana, yang dalam prosesnya tubuhnya tumbuh bulu burung elang di badannya. Cucu dan cicitnya semua terheran-heran melihat keanehan tersebut. Dan pada bulan kelima sejak ia diasingkan, Ngambun berpesan kepada cucu dan cicitnya agar mereka menyenggungnya hanya sampai pada bulan ketujuh.
agar nantinya mereka tidak bingung mencari keberadaannya, karena dia akan berpindah alam dan menjadi burung elang. Jika cucu dan cicitnya ingin menemuinya, taburlah beras kuning dan beras merah, maka ia akan muncul dalam bentuk burung elang. Dan jika ingin membedakan elang biasa atau dengan elang jelmaan ngambun, dapat dilihat pada sayap sebelah kanan ada sehelai bulu yang hilang. Jika ada kesulitan atau butuh bantuan dalam perang atau bencana alam, mintalah bantuan padanya. Ia akan membantu dengan memberikan petunjuk-petunjuk penting yang biasanya disebut dengan nama ritual manajah antang. Oke, saudara-saudara, sekian dulu cerita dari saya. Itu cerita rakyat Kalimantan Tengah. Semoga dapat menghibur dan juga memberikan sebuah pengalaman buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada banyak kata yang salah atau pembawaannya kurang begitu mengesankan. Ya, harap dimaklumi. Semoga kedepannya kita bisa membuat sesuatu karya yang lebih baik lagi. Oke, cukup sampai di sini dulu cerita kita. Sekian dan terima kasih.